Jadi pada bab keempat ini Yudi Latif menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar yang mewadahi warisan kekayaan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari di muka bumi. Jika di tanah air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan. Bila mampu membangun bangsa yang sesuai dengan jati dirinya, harkat bangsa ini di pentas dunia bisa sepadan dengan keluasan wilayah dan kuantitas penduduknya. Secara konsepsional, Yudi Latif menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keberagaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Konsepsi kebangsaan ini setidaknya pernah berhasil mengantarkan Indonesia ke pintu kemerdekaannya. Namun demikian juga, Yudi Latif menjelaskan bahwa jika kemerdekaan itu sekedar jembatan emas menuju perwujudan cita-cita dan tujuan nasional, yang diperlukan bukan hanya situasi nasionalisme negatif yang cuma bersandar pada apa yang bisa dilawan, tetapi yang lebih penting lagi adalah mengembangkan nasionalisme progresif yang menekankan pada apa yang bisa ditawarkan. Proyek historis nasionalisme progresif bukan hanya mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Kemajuan dan kemaslahatan merupakan produk terpenting dari nasional dan patriotisme. Dalam kesadaran nasionalisme dan patriotisme progresif, Indonesia bukan hanya suatu bangsa, melainkan juga suatu pengertian bahwa ia, seperti kata Bung Hatta, menyatakan suatu tujuan politik karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya untuk keluar dari kubangan persoalan bangsa. Patriotisme progresif dituntut menghadirkan kemandirian bangsa tanpa terperosok pada kepercikan xenofobia. Seturut dengan tujuan nasional, patriotisme progresif berorientasi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, setidaknya dalam lingkungan kebangsaan Indonesia itu sendiri. Konsekuensi dari konsepsi kebangsaan yang luas ini, Yudi Latif menjelaskan bahwa Indonesia juga harus mampu mengantisipasi tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi. Dengan arus globalisasi yang semakin luas cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya, setiap negara bukan saja menghadapi potensi ledakan pluralisme
dari dalam, melainkan juga tekanan keberagaman dari luar. Memasuki awal milenium baru terjadi sebagai perubahan yang cepat, dinamis, dan mendasar dalam tata pergaulan dan kehidupan antar bangsa dan juga masyarakat. Pada ranah dan negara dan bangsa, Yudi Latif menjelaskan bahwa globalisasi menarik sebagian dari kedaulatan negara bangsa dan komunitas lokal untuk meningkatkan tuntutan global. Yang sama, globalisasi juga meningkatkan pada penekanan negara bangsa ke bawah, melahirkan tuntutan bagi otonomi lokal dan kepentingan untuk mengekspresikan perbedaan identitas. Tarikan global ke arah demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia bisa muat, tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia, politik identitas yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif, etnis, agama, bangsa, dan bahasa mengalami gelombang pasang. Karena setiap pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini bukanlah dialektika yang tidak terhindar dari identitas perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan aktivistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan secara menghabisi perbedaan keberlainan yang dapat mengaturkan antar identitas dalam rumah tangga kebangsaan. Dalam situasi seperti ini, Yudi Latif menjelaskan bahwa eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas prinsip dasarnya. Jadi sentral dari republikanisme menegaskan bahwa proses demokrasi bisa melayani sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang semakin ragam perbedaan. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik dan politik pengakuan yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai, produktif dalam suatu republik. Dalam konteks ini, di satu sisi, Yudi Latif menjelaskan bahwa negara harus menjamin kebebasan berekspresi sebagai identitas, terutama golongan-golongan minoritas yang cenderung terpinggirkan. Dalam jangka pendek, model pluralisme yang menekankan perbedaan bisa diadopsi demi memungkinkan golongan minoritas marginal untuk mengekspresikan identitas kulturalnya di ruang publik. Ruang publik harus terbuka bagi partisipasi golongan minoritas dalam pendidikan, politik, dan jabatan politik. Dalam jangka panjang, model kosmopolitan yang menekankan persamaan bisa didorong bersamaan dengan mencairnya sekat-sekat etnokulturalisme untuk negara yang memberikan ruang bagi konstitusional dengan kesetaraan hak bagi
sebagai kelompok etnis, budaya, agama juga tidak dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsekuensi nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya seperti bahasa Indonesia. Demikianlah pemahaman yang dapat saya ambil dari bab 4 persatuan dalam kebinekaan buku negara Paripurna karya Yodi Latif. Terima kasih.